Mari Bapak Ibu sekalian, Pastor Andi mau ajak saudara-saudara kita mulai dengan pujian selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersama-sama datang kepada Engkau mengucapkan syukur. Syukur padamu Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini kami bisa ada, semua karena kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Mengucap syukur Tuhan. Inilah pujian yang kami bawa dari hati kami yang paling dalam untuk Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Tuhan Yesus, aku mau bersyukur kesetiaan-Mu Tuhan bersama hidup kami. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, kasih-Mu yang begitu dalam, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas lope kasih cinta Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan Yesus yang setia, ku mau selalu bersyukur. Katakan, ku mau bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus yang baik mengasihi saya dan saudara-saudara sekalian. Kalau sampai hari kita ada, itu berkat pertolongannya. Mari ibadah, datang memuji Tuhan, cintai firman-Nya, dan Dia adalah pribadi yang berguna bagi sesama, yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kata bersama-sama, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus selalu setia. Tuhan Yesus sangat amat setia. Ia begitu besar
kerinduan saudara-saudara sekalian agar Pastor Andy tetap mendoakan air minum hari ini. Baik ya, Pastor baca komentar dan hatiku tersentuh. Sebentar kita juga akan tetap mendoakan air minum masing-masing, biar saudara-saudara yang ada kelemahan tubuh dapat berkat kesehatan lewat pelayanan doa hari ini juga ya. Siapa yang terberkati pujian ini, kita bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Puji Tuhan. Kami merasakan Tuhan kesetiaan-Mu dalam hidup kami ini secara nyata. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur padamu Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan Yesus, Bapa yang setia, pribadi yang sangat mengasihi kami. Ku mau selalu bersyukur. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa Tuhan yang setia. Puji Tuhan. Kami angkat dua tangan kami Tuhan. Mari masing-masing katakan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Dan mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Mari bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari kita bersyukur. Mari bersyukur. Tuhan Yesus setia. Kau Tuhanku yang setia. Tuhan Yesus sudah terbukti kesetiaannya. 2000 tahun yang lalu Dia mati di kayu salib untuk keselamatan kita semuanya. Amin. Amin.
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom semuanya. Wah, di hari Minggu ini ramai banget yang bersama-sama di live streaming. Pastor melihat ini ada ribuan orang yang sudah bergabung di YouTube, Facebook, dan di TikTok. Serta juga ada belasan ribu orang yang ada bergabung di Telegram, serta di pembagi renungan WhatsApp. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, dan tentu saudara-saudara sebentar akan beribadah di gereja masing-masing. Pastor ucapkan juga selamat datang yang saudara sudah ada di seputar Geraha YHS Balikpapan. Nah, hari ini Pastor di hari Minggu ada kesaksian, lalu juga akan membagikan renungan. Nah, renungan hari ini memang jarang banget, tidak biasa Pastor bawakan karena ini menyangkut soal menabur. Tapi saudara harus tahu bahwa saya tidak meminta Anda menabur ke pelayanan ini ataupun ke kami, tidak. Tapi di sini saya mau ajar saudara-saudara sharing, berbagi bahwa menabur itu firman Tuhan yang manfaatnya buat kita. Nah, terlebih dahulu Pastor memberikan contoh ya, karena ini juga masih momentum Imlekan, juga di mana minggu lalu Pastor Andy hasil check up lengkap, darah lengkap, general check up di lab, hasilnya semuanya baik banget. Jadi saya selalu katakan buat diri sendiri dan praktekkan dalam hidup, setiap momentum apapun saya gunakan dalam hidup ini untuk bersyukur dan memberkati. Nah, di hari ini tanggal 11 Februari Pastor Andy sebentar akan bagi-bagi ampau di dalam hall Geraha YHS Balikpapan. Puji Tuhan. Dan sebentar saudara, di live streaming ini karena Pastor tidak bisa membagikan live streaming, Pastor tidak mentransfer, tidak mengirim, ya mohon maaf keterbatasan kami yang ada. Tapi dan permintaan juga, boleh nggak kalau benih masing-masing kami sebentar didoakan. Baik, nanti setelah renungan Pastor akan mendoakan benih masing-masing seturut dengan firman Tuhan yang kita dengar, yang jarang sebetulnya Pastor sampaikan. Tapi biarlah momentum hari ini 11 Februari sudah bisa menerima firman singkat seputar tentang menabur. Tapi terlebih dahulu saudara, Pastor mau kasih kesaksian ya, seperti yang sudah terekspos di thumbnail YouTube. Itu tentang pelayanan healing water ya. Pastor baca langsung aja, saudara mau kepoin di thumbnail YouTube. Puji Tuhan, kesaksiannya ini ada sebetulnya tiga. 1, 2, 3. Yang pertama, Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus yang penuh kasih menyatakan berkatnya buat nenek yang ada di Toraja. Singkatnya adalah neneknya ini sakit di Toraja ya. Lalu akhirnya dikirimkan ya, atau mendapat layanan healing water. Dan singkatnya, ketika neneknya itu yang sudah sakit sekian lama, hanya terbaring saja di ranjang, setelah minum air healing water ya, air doa, neneknya bisa bangun dan jalan keluar dan bisa ngobrol seperti biasa dengan anak cucunya. Puji Tuhan, ini kesaksian dari Toraja. Kure semangat. Yang berikutnya ini kesaksian dari Balikpapan ya. Ini ada seorang hamba Tuhan dari gereja GPIB Shalom ya. Jadi ada satu chat dikatakan dia merasa terberkati dengan pelayanan healing water. Perhatikan baik-baik, pelayanan healing water ini tidak dikirim, tidak diganti ongkos, tidak dijual. Semuanya adalah gratis. Saudara bisa dapat cuma-cuma saat kebaktian. Silakan ambil sendiri dengan bawa botol sendiri ya, higienis, dan kita siapkan sarananya ya. Saudara silakan ambil sendiri secukupnya, gratis ya, tis free alias cuma-cuma. Nah, itu kesaksiannya setelah dia membagikan healing water itu, ternyata jadi berkat buat hidupnya. Dan juga yang memberi ini juga
ternyata rutin ambil 5 liter setiap kali datang di kebaktian Geraha Yesus Balikpapan. Perhatikan, ambil ini gratis ya, tidak ada jual beli, tidak ada namanya tukar uang, tidak ada apapun, gratis. Jadi ibu ini setiap minggu datang kebaktian di Geraha Yesus Balikpapan, dia ambil 5 liter, ya 5 liter cukup, jangan lebih-lebih, kasihan yang lain antri soalnya. Nah, karena ada 2 ibu-ibu muslim, yang satunya ibu rumah tangga di tempatku dan yang satunya mbok jamu yang kubagikan juga air dari pester, penyakit stroke yang tadinya cuma bisa baring, tapi sekarang berangsur-angsur pulih, udah bisa jalan. Jadi puji Tuhan, jadi berkat. Intinya pelayanan Healing Water juga jadi berkat. Artinya yang sudah stroke ya, sekarang minum Healing Water. Puji Tuhan, kesaksian ini sangat memberkati. Nenek itu kasihan yang yang mbok jamu sudah bisa jalan kembali. Haleluya! Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang dipermuliakannya, bukan Healing Waternya, bukan Andi Simonnya. Satu lagi, ini sebetulnya kesaksiannya seram, agak merinding, tapi juga terharu. Berkat mujizat Tuhan, jadi ada seorang ibu yang hamil dan hamil bayinya kembar. Ya, ternyata hasil lab dalam kandungan yang satunya itu meninggal. Nah, ini karena sudah ada mayat dalam perut ibu ini, tentu mengancam nyawa kembarannya dan ibunya sendiri. Puji Tuhan, di masa-masa itu berkesempatan kami mendoakan. Dan lewat kuasa doa, puji Tuhan, ibu ini bersaksi dan merasakan mengalami mujizat Tuhan. Apa yang disaksikan adalah dikatakan, meskipun mereka kembar identik satu plasenta, berkat mujizat Tuhan, saudara, sampai hari ini ada namanya berkat mujizat Tuhan. Ya, berkat mujizat Tuhan ini lebih daripada aset, uang, harta atau kebanggaan yang manusia punya. Karena namanya berkat mujizat Tuhan, ini pemberian Tuhan. Nah, berkat mujizat Tuhan, satu bisa selamat, meski satunya lagi sudah meninggal dan di dalam rahim hampir 1 bulan. Lebih, wow. Jadi bisa, susah kita membayangkan, tetapi ini sesuatu hal yang sangat tidak lazim, tidak umum gitu. Ini berkat mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi, bayi satunya dan ibunya selamat. Mujizat Tuhan luar biasa. Glory to God, thank you Lord Jesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan sampaikan singkat tentang menabur. Saudara simak baik-baik, kiranya setiap ayat-ayat yang Pastor buka bisa meneguhkan hati dan memberikan pencerahan bagi setiap keluarga, sehingga saya ikut berdoa di tahun ini 2024, berkat renungan ini saudara akan merasakan berkat di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian dan keluargamu. Yuk kita dengarkan di Time for Bible. Jangan hanya dengar yang baik, tapi kita menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sabda firman Tuhan hari ini Pastor akan buka dari beberapa bagian Alkitab. Yang pertama-tama saudara sekalian, terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Di sini kita dapat satu contoh seorang anak dari Abraham bernama Ishak, bagaimana dia menabur, ya. Kejadian 26, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Udah buka ya? Sudah buka. Wih, rame bukanya. Yeay. Baik, saya bacakan ya. Firman Tuhan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa?
taburannya atau benihnya diberkati Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu senang yang namanya orang yang menabur gitu. Ya, kita lanjut dari 13. Apa yang terjadi? Karena diberkati Tuhan, orang itu Ishak menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga Ishak menjadi sangat kaya. Jadi hari ini Pastor Andy mau praktek firman dan memberikan contoh. Saya akan menabur ya kepada semua tamu-tamu yang datang di hall IHS di hari ini. Ya. Jangan saudara-saudara iri, jangan kaget kalau nanti hamba Tuhan ini semakin diberkati Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang bilang. Ya, kalau saudara nanti satu hari mendengar hamba Tuhan ini semakin Tuhan percaya, semakin diberkati, jangan kaget ya. Karena itu memang Tuhan sudah janji dalam firman-Nya. Sekali lagi, Tuhan itu senang sekali namanya orang yang suka menabur. Dan dalam hal ini, Ishak menabur. Saya hamba Tuhan juga mau menabur. Mohon maaf nih, kalau selama ini saudara sering mendengar hamba Tuhan mengajak menabur, oke, sah-sah saja, mungkin normal-normal saja. Tapi Andi Simon ini hamba Tuhan agak lain, saya yang menabur. Ya, karena saya tahu siapa yang menabur dia menuai, maka saya tahu namanya menabur benih itu adalah kesempatan. Jadi sebentar Pastor akan bagi-bagi ampau kepada semua yang datang. Seandainya misalnya kertas amponya tidak cukup kalau yang datang ribuan orang, tapi saya pastikan benihnya tetap saudara akan dapatkan, tidak akan satupun terlewatkan. Sekalipun kertas amponya kita cetaknya tidak sampai ribuan, ratusan, tapi kalau yang datang ribuan, meskipun kertas amponya tidak ada, tapi benihnya saudara pasti akan dapat, dan Pastor akan doakan. Tuhan senang dengan orang yang suka menabur. Karena namanya hukum tabur tuai sejak awal sudah ada. Coba kita lihat sebentar di kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian, kita mundur, pasal yang ke-8. Ya, kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22. Puji Tuhan. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 22. Yes. Nah, di sini firman Tuhan berkata apa? Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur. Perhatikan ya. Selama langit bumi masih ada, selama masih ada kehidupan di dunia ini, matahari masih bersinar, bulan masih ada pada malam hari, yang namanya musim menabur atau namanya tabur tuai itu tetap ada seperti halnya dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian pun tentang menabur dan menuai tetap ada. Jelas ya? Jelas banget ya. Jadi saudara-saudara, ini sedikit dasar-dasar kenapa Pastor Andy suka menabur. Ya, karena ini suasana Imlekan, jadi Pastor pakai istilah taburan ini kepada tamu-tamu atau kepada jiwa-jiwa adalah ampau. Tapi sebetulnya ini adalah menabur, berbuat baik, jadi benih bagi yang menerima. Saya sepanjang melayani Tuhan dan sepanjang saya membaca kisah kesaksian, saya belum pernah melihat ada orang kekurangan, ada orang miskin karena menabur. No! Yang ada malah saya melihat hidupnya diberkati. Karena menabur itu Tuhan berkati. Menabur itu Tuhan suka. Dan bahkan Tuhan bilang, selama langit bumi masih ada, yang namanya hukum tabur tuai tetap akan ada. Sekali lagi, saya disclaimer loh ya. Saya sampaikan ini tidak bermaksud menantang Anda menabur. Tapi saya yang menabur. Kalau saudara tergerak mau melakukan hal yang sama setelah melihat ini, lakukanlah itu di gerejamu masing-masing atau dalam kehidupan nyatamu, biar saudara sendiri yang akan menuai. Oke, kita lanjut firman Tuhan ya. Baik,
Yang dimaksud menabur, ada satu ayat di dalam kitab Mazmur, itu dikatakan ternyata menabur benih. Ya, menabur itu bisa juga perbuatan baik, bisa juga doa, kalimat-kalimat ucapan doa itu taburan. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau yakini ada kuasa, itu engkau akan tuai gitu. Bible mencatat orang yang menabur angin menuai badai, ya. Tapi orang yang menabur firman akan menuai hidup yang kekal gitu, ya. Nah, di dalam Mazmur ini ada dikatakan menabur benih. Yuk kita lihat kitab Mazmur pasal 126, ya, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kitab Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Jadi saudara make sure pastikan hamba Tuhan Pastor ini bicara soal taburan. Pastor ini tidak meminta saudara menabur, tapi saya mencontohkan. Jadi jangan takut-takut ya. Kalau orang selalu UUD, ujung-ujung duit dan dana, yang dengar dia takut-takut. Tapi saya disclaimer, saya pastikan bahwa yang sampaikan ini saya tidak meminta saudara menabur. Ya, kalau saudara tergerak menabur, lakukan itu di pelayanan Anda masing-masing, di gereja masing-masing, di hidup masing-masing. Tapi saya hanya sebagai hamba Tuhan memberikan firman ini. Kalau firman ini saudara terima, bertumbuh, puji Tuhan. Tapi saya tidak akan meminta saudara menabur untuk pelayanan IHS Balikpapan, tidak. Tapi saya sedang mengajar saudara dan saya belajar dari teladan Kristus, jadilah teladan. Amin. Nah, sekarang kita lihat Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa mari ketika engkau menabur dengan sungguh-sungguh. Menaburlah dengan serius, menabur dengan sungguh-sungguh. Dikatakan bahkan sampai nangis. Wah, ini sungguh-sungguh loh, ya. Ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Nah, ternyata di kitab Mazmur mengatakan menabur benih. Benih yang ditabur. Benih itu ditabur lalu dia tumbuh. Jadi benih itu tidak akan tumbuh sebelum tertabur. Orang yang menabur benihnya pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi kehidupan ini saudaraku, kehidupan yang Tuhan percayakan, kita punya kesempatan menabur benih. Dan kita harus ajarkan itu kepada anak-anak kita. Kemarin, ya ini tidak kebetulan, tapi Tuhan izinkan kejadian ini kami alami, sehingga ketika pastor sharing firman ini menjadi hidup. Ya, kemarin kami berkesempatan jalan bersama satu rekan pelayanan, seorang pendeta, gembala, satu jemaat besar di kota Balikpapan. Pas jalan gitu, dia ternyata cerita mau membeli sebuah tablet. Tablet itu dia mau beli karena dia untuk gunakan berkhotbah di gereja yang mana digembalakan. Cerita karena dia ternyata sebagai gembala punya anak berapa? 3 atau 4 itu, dan anaknya juga udah besar, kuliah, dan dia cerita, Pastor ini sebagai hamba Tuhan kita banyak pergumulan. Iya, saya dengar, saling menguatkan, dan dia berkata, ini baru sampai kuliah ini dan seterusnya. Oke, baik. Nah, tapi dia ada keperluan, intinya tablet untuk menunjang berkhotbah karena dia mungkin kecil kalau misalnya pakai handphone. Intinya seperti itulah. Nah, kami jalanlah kemarin di Mall Balikpapan, Plaza BP, Mall Balikpapan gitu ya, BC. Nah, saya sama anak-anak. Lalu akhirnya pas jalan gitu, ternyata tablet yang dia cari itu tidak ada yang ready di atas budgetnya. Di atas budgetnya, singkatnya saja adalah lebih daripada budgetnya itu 3 juta. Ya, lalu saya ditanya, maukah memberkati anak saya di samping? Saya bilang gimana? Oke, saya bilang, nak punya tabungan nak? Anak saya Spanix, ada Dedi. Ya udah, belajar menabur. Tabunganmu ada 3 juta? Ada.
berkati hamba Tuhan. Anak saya jujur, matanya berkaca-kaca. Tapi saya latih dia bahwa menabur itu bukan beban. Menabur itu adalah sebuah kesempatan. Akhirnya pakai tabungannya anak saya, 3 juta itu. Dia memberkati hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu senang banget. Dia bisa khotbah pagi ini pasti pakai tabletnya yang baru. Dan dia sangat bersyukur dia bisa dapat berkat Tuhan dari anak Tuhan. Dari Spenix. Jadi menabur itu memang kadang-kadang daging tidak enak. Daging itu kadang-kadang kenapa sih gitu. Tapi kalau saudara bisa seperti Pastor Andy terbiasa menabur dan ajak anak-anak kita itu candu. Saya kadang dapatkan, maaf ya kalau salah ya, dan maaf kalau ini tidak generalisasi, tetapi kadang-kadang ada orang banyak suka gampang suruh orang menabur, suruh melakukan kebaikan atau ngomong soal kasih, tetapi dia sendiri sebetulnya mungkin lupa atau tidak mempraktekkan. Kiranya dari kesaksian ini bisa jadi berkat dan akhirnya jujur anak saya Spenix menangis. Ya, anak saya Spenix menangis jujur. Ya. Kenapa? Enggak apa-apa. Memang kan itu one daddy juga. Sebetulnya bukan, itu semua berkat dari Tuhan. Tapi di sini saya melatih dia bahwa hiduplah kita tidak untuk diri sendiri, tapi ada kesempatan, ini ada hamba Tuhan, ada keperluan, kenapa kita tidak jadi saluran berkat buat hidupnya gitu kira-kira. Ya, kadang-kadang kita lebih pandai bercakap-cakap teori, tetapi waktu praktek kita banyak sekali alasan. Jadi tidak kebetulan, tidak kita skenariokan, tapi ketika mau sampaikan hari ini soal benih, menabur, dan mendoakan ampo-ampo yang akan Pastor bagikan sebentar di Garis Balikpapan dan saudara juga benih masing-masing. Tapi ini kesaksian kemarin kami sharingkan dan semua kesaksian yang saya sampaikan ini memang bahasa sederhana, tapi real. Orang kadang berkata, Pastor ini nggak pintar khotbah. Betul, saya tidak sekolah tinggi, saya tidak punya gelar-gelar yang tinggi teologi, tapi saya men-sharingkan apa yang saya baca Bible dan saya pengalaman-pengalaman apa yang mengubahkan gitu. Dan ternyata saya melihat memberi dampak ribuan orang setiap hari yang boleh merasakan manfaatnya. Saya istilah kata, firman yang saya baca ini mendarat dan menjadi kita terdorong melakukan firman itu sendiri. Puji Tuhan. Satu ayat lagi ya. Yohanes pasal 4 ayat 37. Yohanes pasal 4 ayat 37. Bukan sekarang, satu ayat lagi. Yohanes pasal 4 ayat 37. Baik, firman Tuhan. Sebab dalam hal inilah benarlah peribahasa. Peribahasa apa? Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Sekali lagi, Tuhan memberikan peribahasa di Yohanes 4:37. Yang seorang menabur, yang lain menuai. Ini yang saya akan praktekkan dan saya akan doakan. Hari ini hamba Tuhan Pastor Andy menabur. Dalam taburan, Pastor mendoakan. Yang seorang menabur, saya menabur, yang lain menuai, Anda akan menuai. Wah, enak banget dong. Yang seorang yang menabur, yang lain menuai. Bingung kita mengartikannya. Saya kasih arti sekarang. Yang saya dapat terima adalah hari ini Pastor Andy menabur dan mendoakan taburan itu sebagai benih. Saudara yang menerimanya akan menuainya. Jelas, yang seorang menabur, lah kok yang lain menuai? Itu maksudnya. Saya hamba Tuhan menabur berkat Tuhan kepada Anda sekalian, keluargamu, pribadimu, dan mendoakanmu. Taburan ini jadi benih buat hidupmu. Kadang-kadang ketika pastor melayani, berkhotbah atau diundang kemana, ucapan syukur atau apa gitu, tetap aja, sekalipun orang tahu bahwa saya tidak menerima
viatikum, nggak menerima persembahan kasih, nggak menerima amplop gitu ya, tetap aja ada orang yang tetap udah niat kali ya, tetap dorong kasih. Nah, saya punya cara untuk menolaknya dengan halus, dengan istilah memberkati. Gimana caranya? Karena orang sudah niat banget memberkati hamba Tuhan. Padahal sudah saya wanti-wanti, kalau saya datang melayani, mendoakan tempatmu atau apa, pasti ucapan syukur gitu, jangan kasih amplop, tidak perlu kasih viatikum, tidak perlu kasih apa persembahan, tidak usah. Saya melayani tulus, saya tidak berharap apapun juga. Saya apapun ladang pelayanan itu ladang bakti yang Tuhan percayakan. Kadang-kadang masih ada orang yang dorong amplop. Pastor. Nah, perhatikan. Ini trik saya atau strategi untuk kita menolak halus tapi orang terima jadi berkat dan damai sejahtera. Gimana caranya? Karena saya udah coba berkali-kali, saya tolak, tidak mempan, pasti akhirnya dimasukkan. Nah, jadi caranya gimana? Firman ini jadi berkat, yang seorang menabur, yang lain menuai, gitu ya. Nah, caranya gimana? Jadi waktu orang kasih kepada saya amplop, pertama terima dulu. Puji Tuhan, terima kasih banget ya. Benihnya atau persembahan kasihnya atau amplopnya ini atau berkatnya saya terima. Wah, senang kan, hore, terima. Lalu setelah itu kita berkata, sekarang saya tabur kembali. Nah, itu istilahnya. Ya, jadi kita terima dulu pemberian orang gitu, terima, lalu saya memberkati kembali atau saya tabur kembali buat ibu dan keluarga, bapak dan keluarga. Wah, orang itu nggak bisa menolak lagi, justru dia tersentuh, dia menangis dan ada urapan berkat Tuhan mengalir. Jadi hamba Tuhan ketika diberkati, yes, karena ini strategi ini, trik ini saya dapatkan selama bertahun-tahun. Pertama, aduh, nggak usah. Wah, orang nggak bisa, sudah siap ya, terimalah. Kok ini ya? Jadi caranya gitu. Jadi, terima kasih. Terima dulu, baru kasih. Ingat, hukum terima, baru kasih. Terima, baru kasih. Jadi, puji terima kasih, terus memberkati ya. Diambil, lalu akhirnya kita, Bu, ini saya tabur kembali ini jadi benih buat ibu dan keluarga. Nanti dituai ya dalam penghidupan sehari-hari. Jadi jelas ya, ada katakan firman Tuhan, peribahasa ini sangat indah dan saudara hari bisa dapat rema. Ada yang menabur, yang lain yang menuai. Hari ini saya mau melakukan firman Tuhan. Yes, lakukan firman Tuhan, candu kesukaanku. Saya menaburkan benih-benih bagi setiap orang yang ada di Hall Geraha IHS pagi ini jam 8 ya. Lalu mendoakan benih-benih itu yang sekarang karena nuansa Imlekan, jadi saya pakai istilah ampau. Padahal sebetulnya itu adalah benih persembahan, ucapan syukur dari hamba Tuhan kepada tamu-tamu yang hadir, yang datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Benih itu saya tabur, lalu saya doakan. Doanya apa? Kiranya benih ini yang saudara-saudara nanti akan terima di Hall IHS pagi ini akan tumbuh dalam hidupmu dan engkau yang tuai. Wow. Jadi memberkati dan mendoakan. Yang menerima menuai. Apakah saya tidak menuai? Kalau kita melihat kembali kitab Kejadian pasal 12 tadi, Ishak itu diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan karena Tuhan senang kepada pribadi yang suka menabur. Tetapi mengenai kita memberkati jiwa-jiwa, kita mendoakan supaya dia menuai dari benih apa yang kita tabur. Kira-kira renungan singkat ini bisa jadi berkat dan sebuah rema dalam kehidupan Bapak Ibu terkasih. Amin. Amin. Nah, sudah permintaan saudara banyak orang, biarpun kami tidak mendapatkan ampau dari Pastor Andy karena live streaming, Pastor terbatas nggak bisa kirim, mohon maaf. Ampau hanya dibagi yang ada di Hall IHS atau di Balikpapan, yang pagi ini ada di seputar Grace Balikpapan, dalam hall ya. Tapi mereka tanya, boleh nggak kalau ampau masing-masing kemarin anak cucu ada kasih kepada kami, hamba Tuhan bantu mendoakan? Boleh. Nah, sekarang kita akan mendoakan. Silakan. Saudara yang sudah punya siap ampau masing-masing, ayo, karena kita momentum
imlekan istilah ampau ya. Ini juga bisa menjadi sebuah penginjilan lintas budaya. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, ada yang bilang orang ampaunya jadi. Baik, angkatlah ampau masing-masing. Wah, jangan sampai saudara salah kaprah ya. Dengar renungan ini, Pastor hanya memberikan sebuah ilustrasi dan sebuah teladan hidup kita itu menjadi berkat itu bagus. Menabur bagi sesama yang butuhkan itu luar biasa. Tuhan senang dan memberkati. Di tangan saudara-saudara ini adalah benih, dan benih ini diberkatilah buat engkau dan kehidupanmu dan keluargamu dan sampai anak cucumu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi berkat ya buat hidupmu. Bukan nominalnya ya, tetapi bagaimana ini benih akan tumbuh dan menjadi berkat buat keluarga saudara-saudara sekalian. Amin. Baik, karena tadi ada permintaan, tetaplah Pastor kami minta doakan air. Baik, siapkan air minum masing-masing saudara-saudara sekalian ya. Angkatlah seperti ini. Jadi ini bagi saudara di luar kota, sehingga tidak perlu dikirim, tidak perlu minta air minum masing-masing. Cukup saudara ikut doa di live streaming pagi ini, sama manfaatnya, sama khasiatnya ya. Kecuali saudara yang di Balikpapan, pagi ini mau datang ambil healing water di fasilitas yang sudah kita siapkan gratis, silakan datang ambil gratis ya. Kenapa Pastor lakukan ini setiap pagi? Supaya menghindari oknum penipu-penipu yang atas nama Pastor Andy tapi menjual air minum. Hal itu semuanya adalah penipuan ya. Baik, air minum ini air minum biasa, air minum masing-masing. Diberkatilah air minum ini jadi berkat, sehingga ketika engkau meminumnya menjadi healing water, mengalir kesembuhan di tubuh orang yang sedang sakit, dan Tuhan memberkati kesehatan mereka, kesehatanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minumlah jadi berkat buat kesehatan Bapak Ibu sekalian. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Wow. Waktu minum tadi itu saya merasakan sesuatu. Bahkan tertangkap kamera seperti ada sinar kemuliaan sorga. Yeay. Puji Tuhan. Selamat masuk hari yang baru. Selamat melayani Tuhan, selamat beribadah di gereja masing-masing. Saudara gereja di gereja mana saja sih, di kota mana saja yang sedang live streaming. Kalau saudara keberatan, ditulis ya, nama gerejanya apa, kota mana saja, siapa ya, siapa tahu satu hari Pastor bisa sapa-sapa. Puji Tuhan, terus memberkati semua kita. Baik, angkatlah dua tangan saudara di hadapan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, angkat tangan dan kita mohonkan berkat dari Bapa yang baik. Setiap pribadi angkat tangan di hadapan-Mu ya Bapa, kami mohonkan berkat-Mu atas kami semuanya. Bapak Ibu terkasih, keluarga-keluarga yang disayang oleh Tuhan Yesus, beribadahlah kepada Tuhan hari ini di gerejamu masing-masing, di kota di mana engkau berada, bertumbuh, berbuah, dan setialah di sana. Semua sehat-sehat ya, diberkati engkau dan keluargamu, diberkati engkau dan keturunanmu, diberkati engkau dan kandungan istrimu dan pekerjaanmu, ibadah Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan Yesus, dan juga perintisan, studi anak-anakmu, lumbung-lumbungmu, diberkati dengan umur yang panjang, sukacita, damai, dan sejahtera. Terimalah berkat ini, berkat yang ajaib dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Katakan amin. Atau engkau berkata amin, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, masuklah di hari Minggu ini. Jangan lupa ibadah ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Oh ya, sampaikan salam juga kepada semua gembala Bapak Ibu sekalian. Dari Pastor Andy, salam kenal. Terima kasih, matur nuwun, Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, masih momentum Imlekannya. Selamat Hari Raya Imlek, selamat Tahun Baru Imlek, bersaudara merayakan. Tapi Pastor, saya tidak Imlekan, saya orang Medan.
Tapi ada suasana Imlek. Kenapa? Karena saya punya HP China. Cie. Iya, saya ndak imlekan. Tapi kalau ampo nalai. Gongsi pacoy. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Wah, dapat kabar bocoran di Grace Balikpapan sekarang ini sudah ramai, berbondong-bondong orang datang rindu ibadah sama Tuhan Yesus. Oke, bless you all. Shalom.